Pemirsa, penyidikan kasus fitnah ijazah Jokowi akhirnya memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Polemik ijazah Jokowi memasuki babak baru. Sejak pelaporan yang dilakukan mantan Presiden Jokowi 30 April 2025, melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 8 orang tersangka yang terbagi dalam 2 klaster, yakni 5 orang tersangka, Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, M. Rizal Fadila, Rustam Effendi, serta Damai Hari Lubis dalam kasus penghasutan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Sedangkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dugaan manipulasi digital terhadap dokumen ijazah. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri memastikan pihaknya melibatkan sejumlah ahli, mulai dari ahli bahasa, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, hingga digital forensik. Penyidik telah menyita 723 barang bukti, termasuk dokumen asli dari UGM yang menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli dan sah. Sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Saya Roy Suryo selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 F dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights, ya. Jadi saya bebas untuk, atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik, ya. Jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk, ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Tanggapan saya datar saja ya. Jadi ini adalah bagian dari resiko perjuangan. Ya ini seperti apa ya? Gelar perkara main-main, seperti ketika gelar perkara khusus, bahwa ketika kita meneliti dokumen orang yang mantan orang terkuat nomor 1, ya inilah resikonya. Jadi yang kami sayangkan satu poin, ya, dengan kesimpulan bahwa identik atau bahkan otentik dan dengan pengujian forensik dan segala macam itu, tapi satu yang kurang, kenapa nggak ditunjukkan pada saat tadi penetapan tersangka, kenapa tidak ditunjukkan dokumen yang katanya diuji tersebut, yang katanya asli tersebut, begitu. Jadi ya ini seperti gelar perkara main-main, seperti ketika gelar perkara khusus ketika kami hadiri yang lalu, ya, Dirtipidum juga hanya berani menampilkan fotokopi itu pun versi digital, dan pada gelar perkara khusus juga tidak ada ditampilkan atau diberikan baik secara analog maupun digital. Jadi kami percaya diri, ya, ada pra-peradilan dan lainnya. Jadi kami akan melakukan perlawanan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Tifa menuliskan bahwa hari Jumat penuh berkah. Di hari Jumat penuh berkah, tulis Dr. Tifa. Kepada DPD RI, DPR maupun MPR, tolong jamin kebebasan kami dalam meneliti dan membukukan dan mempublikasikan apa-apa yang menjadi temuan kami, meskipun hasil temuan tersebut menyakiti. Beraudiensi dengan dan berjumpa dengan Wakil Ketua DPD RI, Bapak Tamsil Lindrung. Aktivitas penelitian kami itu bukan subjektif, tetapi objektif, berlandaskan data yang kami temukan. Sirekap dari temuan Dr. Roy Suryo ternyata memang dirancang untuk membangun persepsi menang yang menguntungkan pasangan calon tertentu, yakni pasangan calon 02. PDIP, partai terbesar di Indonesia, percaya dengan Roy Suryo yang notabene dia banyak kasus, ya. Betul. Dari kasus meme stupa Jokowi yang menghinaan terhadap Jokowi, belum yang kemarin kasus mikrofon Gibran itu juga diproses hukum. Betul. Saya herannya kenapa partai sebesar PDIP percaya dengan Roy Suryo. Betul. Ada apa dengan PDIP? Roy Suryo.